Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Anak Tuhan. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Dimana Pak Daud Tony di sini mengumumkan dan memberikan pesan Tuhan tentang yang lagi viral, yaitu perang Timur Tengah, yaitu antara Iran dan juga Israel, dan Lebanon juga dengan Israel. Lebanon ini menyerang Israel, dan Israel balik menyerang. Nah, dan di sini ada yang bertanya, apakah perang ini akan makin melebar dan meluas? Dan apakah menimbulkan perang dunia ketiga? Ini pertanyaan menarik dan mungkin langsung saja. Sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan. Firman-Nya ada di Roma 2 ayat 2 yang berbunyi, namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Yang artinya adalah dengan menghakimi kita, menjadikan diri sendiri lebih berdosa dari orang yang kita hakimi. Itu dia satu renungan firman Tuhan untuk kita semua. Langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Nah, ini agak panas, Pak, berkaitan dengan beberapa waktu lalu. Jadi kan ini makin panas ini Timur Tengah ini. Israel serang Lebanon, Iran serang balik Israel, dan ada pernyataan Benyamin Netanyahu bahwa apa yang dilakukan Iran itu betul-betul fatal. Nah, kira-kira Bapak mau beri tanggapan apa untuk isu yang panas ini, Pak? Kalau analisa saya, sebenarnya itu uji coba senjata. Yang pusing itu yang dilewati, yang di tengah. Kalau error. Kalau yang pusing yang dilewati rudal, betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu hanya uji coba senjata. Nah, kedua, perang darat sama perang laut sama perang udara itu beda. Perang udara itu maksimal sebulan 2 bulan. Itu sebulan 2 bulan itu all out. Perang laut itu 2 bulan 3 bulan, itu all out. Nah, perang darat bertahun-tahun. Makanya pusat pertempuran itu di darat. Nah, jadi kan bicara tentang logistik dan senjata. Nah, Iran rudalnya berapa kan gitu. Nah, dan yang kedua uji coba senjata. Ya, ini kan Israel kan mengandalkan Iron Dome. Nah, sekarang mereka baru nyoba Iron Dome itu kelemahannya apa kan gitu. Nah, setelah itu dari pihak Israel akan memperbaiki supaya bisa mengatasi gimana. Nah, ujung-ujung uji coba senjata. Yang pusing itu yang dilewatin. Gimana, Jonas? Ya, Pak. Kalau takutnya error, nggak nyampe, jatuh. Jatuh di negara. Ya. Nah, yang kedua, itu kan jaraknya Iran ke Israel kan melewati berapa negara, betul? Ya. Ya, yang pusing yang dilewati itu. Oke. Ya. Pak Daud, Terima kasih, Pak Daud. Kembali ke indigo, Pak. Berarti untuk membedakan antara indigo dan karunia dari Tuhan itu nggak mudah, Pak ya? Nggak mudah, nggak bisa hanya ngelihat aja. Maka kita berkata ujilah segala roh. Ada buahnya atau enggak gitu, Pak? Kira-kira. Iya. Iya. Dalam pelayanannya itu. Iya. Oke, mau tanya apa lagi, Jonas? Itu sih, Pak, indigo karena masih banyak yang kita perhatikan, masih banyak yang ya memang kita nggak boleh menghakimi. Kalau tadi ngomong perang Israel,
sama Iran, pertama itu uji coba senjata. Kedua, bisnis to bisnis. Otomatis kan harga minyak naik. Iya. Nah, Ujung-ujungnya wes, duit ya. ya itulah perang dagang juga. Hmm. Ya, oke. Lanjut, Jonas. Kan perang itu harus ada tujuan. Tujuannya apa? Kan bukan hanya Perebutan. sekedar perang, karena perang itu biaya besar. Nah, itu ada tujuannya. Apalagi perang darat. Oh, perang darat itu bertahun-tahun. Butuh waktu yang Contohnya panjang. Indonesia, Timor Leste berapa tahun? Ya. Akhirnya lepas, ya gitu. Oke, Ya. lanjut, Jonas. Oke, ada lagi nggak, John? Atau khotbah populer? Mungkin sedikit lagi Pak, saya kurang puas Pak. Jadi kan ini Menteri Israel kan berkata bahwa kita akan menang. Itu maksudnya Amerika dan Israel karena makin panas dan eh, Rusia dan Korea Utara juga diberitakan mulai panas begitu. Nah, kemungkinan berapa persen mungkin bisa pecah Perang Dunia Ketiga, Pak? Masih lama. Ini hanya perang urat saraf. Kurang salah. Nah, kan di dalam ilmu yang saya pelajari dalam ilmu namanya itu intelijen itu ada 5. Nah, karena saya belajar dulu dari almarhum Jenderal Pramono Wibowo. 1 yaitu penggalangan. Setelah itu kedua perekrutan. Ketiga adu domba. Ketiga pecah belah. Nah, keempat apa? Pecah belah. Tablah. Adu domba. Keempat pecah belah. Kelima hancur senyap. Hmm. Nah, itu 5 ini dulu saya langsung dilatih, diajar sama almarhum Edi Wibowo. 5. Nah, penggalangan, perekrutan, setelah itu adu domba, pecah belah, hancur senyap. Ya. Nah, kalau Israel saat ini dengan Iran, nah ingat, adu domba, pecah belah. Oh, sedih. Nah, gabungan, penggalangan, perekrutan. Nah, gitu. Itu Gabungan itu maksudnya gimana, Pak? Hah? Gabungan. Penggalangan itu kan menggalang. Nah, sekarang kan ibaratnya Israel menggalang Amerika. Iran menggalang Rusia sama Korea Utara. Rusia. Betul? Tujuannya apa? Ujung-ujungnya perang dagang, ekonomi lagi. Oh. Berarti Perang itu kan kemungkinan apa untuk saja perang dunia tujuan. ketiga masih lama, Pak ya? Masih lama. Indonesia masih aman-aman aja kan, non-blok. Ya. Nah, kanan kiri perang, kita tetap nanam cabai kan gitu. Nanam cabai, nanam jengkol, nanam pete, tenang-tenang aja lah. Indonesia nggak berdampak ya, Pak? Apalagi di Bali, happy-happy lah. Masih bisa makan babi guling, Pak. Iya, tenang aja. Nah, jadi ingat, pertama apa? Penggalangan. Kedua apa? Perekrutan. Perekrutan. Ketiga, adu Pecah belah. Judul, Pak. Adu domba. adu domba dulu, diadu domba. Nah, sekarang ini Iya. adu domba, namanya perang urat syaraf. Saraf. Saraf. Nah, ketiga, pecah belah. Tablah. Belah. Kelima, hancur senyap. Hancur senyap. Nah, itu dulu saya yang ngasih latihan almarhum Pramono Wibowo. Dia ngajar saya ngobrol-ngobrol aja.
Oke, Banyak ilmu. lanjut. Makasih Pak Daud. Iya, oke, Jonas. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony. Karena Pak Daud Tony memberikan pesan Tuhan, apakah perang Timur Tengah mengakibatkan perang dunia ketiga. Juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mensupport dan dukung channel Kristenku Inspiratif ini. Sampai 2000 subscriber, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga saya ucapkan kalian terima kasih banyak ya sudah mendukung saya sampai jauh ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membacakan lagi satu renungan firman Tuhan yang tadi di Roma 2 ayat 2. Berbunyi, namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Itu dia satu renungan firman Tuhan. Dan mohon maaf kenapa saya banyak sekali mengucapkan terima kasih, karena itu yang cuman saya bisa. Nah, perbuatan kalian dan support kalian itu yang membuat channel ini sampai sejauh. Dan untuk pamit, shalom, God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.